Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kali ini saya akan membahas salah satu topik yang berkaitan dengan fisiologi. Topik tersebut sering kita alami dan sering kita amati dalam kehidupan sehari-hari, yaitu osmosis. Bagaimana peristiwa osmosis dan bagaimana menyusun suatu konsep osmosis? Mari sama-sama kita simak video berikut ini. Ini sudah sampai kita di materi pokok, yaitu osmosis ya. Kalau tadi pengantar, ini sudah masuk ke bahagian materi, yaitu osmosis, peristiwa osmosis. Ini salah satu topik yang sering kita lakukan sehari-hari ya, dan kita amati sehari-hari, dan merupakan salah satu topik kajian di bidang biologi, khususnya fisiologi ya. Nah, contoh peristiwa osmosis yang ada di kehidupan sehari-hari, nah, misalnya kita sering merendam kacang hijau, sering merendam kacang tanah ya. Ini proses merendamnya, apa yang terjadi setelah kita rendam? Kalau kita rendam dalam air, udah pasti kacang hijau itu akan gembung ya. Kemudian selanjutnya dia akan berkecambah atau membusuk ya. Begitu juga kacang tanah. Tapi beda halnya kalau kacang hijau atau kacang tanah kita rendam di dalam larutan gula, lain lagi kejadiannya ya. Dia akan semakin menciut mungkin. Nah, kemudian yang gambar yang ini gambar yang sering dilakukan praktikum di sekolah-sekolah. Ya. Nah, ini gambar kentang yang dibuat seperti balok, kemudian di tengah-tengahnya itu diberi suatu lubang ya. Suatu lubang atau dikorek, kemudian diberi larutan garam atau larutan gula. Kemudian kentang ini diletakkan dalam suatu wadah yang berisi air. Nah, nanti kita amati setelah beberapa jam, maka air yang ada dalam wadah ini akan berkurang, akan masuk, dan air di gula ini akan semakin banyak ya. Ini nanti kalau ini gula yang bentuk kristal, dia kalau sudah naik nanti airnya akan menjadi larutan gula. Nah, seperti itu. Kemudian contoh lain, yang sering kita alami, kita sering lihat, malah sering melakukan kalau kita mandi di laut ya. Mandi di laut, setelah mandi di laut kita menjadi kehausan ya, haus. Kenapa haus? Kira-kira kenapa haus? Karena air yang ada dalam tubuh kita itu disedot ke air laut ya. Nah, karena air laut itu garamnya tinggi, sehingga konsentrasinya dianggap tinggi. Beda dengan kalau orang mandi di air biasa ya, air bukan air laut ya, air sumur, air sungai, atau air kolam renang dan sebagainya. Nah, justru kalau kita mandi di sini lama-lama, dia akan badan kita itu akan penuh dengan air. Kenapa? Karena air yang kita mandi ini akan masuk ke dalam tubuh kita. Sama dengan kacang ini. Kacang ini kalau direndam airnya masuk, maka akan gembung. Kita juga berendam dalam air biasa, akan menjadi badan semakin banyak air. Nah, kemudian juga ini salah satu yang sering kita jumpai di sajian-sajian makanan ya. Nah, namanya acar. Ini kalau direndam dalam larutan garam atau larutan asam atau larutan gula, maka bawang dan anggota-anggotanya ini dia akan menjadi lembek. Kenapa lembek? Karena air yang ada di dalam jaringan tanaman ini akan disedot keluar ya. Tapi kalau ini direndam di dalam air garam atau larutan gula, maka ini juga direndam di dalam air biasa, maka jaringan-jaringan tumbuhan ini akan menjadi keras. Itu karena apa? Karena air yang ada dalam bejana masuk ke dalam jaringan tumbuhan ini. Kalau kita ajukan pertanyaan ya, apakah konsep atau definisi dari osmosis ya. Nah, ini yang akan timbul beragam macam jawabannya. Ini tidak ada jawaban yang standar. Saya sendiri sering menanyakan apa yang dimaksud dengan osmosis, itu jawabannya beragam. Di antara beragam jawaban tersebut, yang sering mendapat jawaban seperti ini. Jawaban pertama, permindahan larutan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi.
Yang kedua, perpindahan larutan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui selaput semi permeabel. Yang ketiga, jawaban yang ketiga, perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi permeabel dari bahagian yang lebih encer ke bahagian yang lebih pekat. Ya. Apakah ketiga jawaban 1, 2, 3 itu sudah tepat? Ataukah ada alternatif jawaban lain? Bisa saja ada alternatif jawaban lain ya. Bisa saja jawaban itu tepat, bisa saja jawaban itu kurang tepat. Nah, untuk memastikan kita lihat peristiwa osmosisnya ya. Nah, contoh. Sekarang mari kita perhatikan larutan ini. Ini tadi sudah ditunjukkan di bagian pertama. Ini suatu bejana disekat dengan sekat semi permeable membran atau membran semi permeable. Kemudian di antara dua sekat itu ini diberi larutan gula 5%, kemudian ini diberi larutan gula 60%. Jadi ini lebih pekat ya, larutan gulanya lebih pekat. Larutan, ini ingat ini larutan. Ini larutan gula, ini larutan gula. Berarti kalau larutan gula itu berarti ada gula dan ada zat pelarutnya. Ada zat terlarut, ada pelarut. Nah, jadi ini larutan gula 5% dalam air. Ini larutan gula 60% dalam air. Larutan gula ya. Nah, jadi ini namanya larutan gula. Jadi ini kedua-duanya larutan. Yang beda adalah konsentrasi. Apa itu konsentrasi? Jumlah molekul gula yang ada dalam larutan tersebut. Semakin banyak molekul gula dalam larutan tersebut, semakin pekat larutan itu. Semakin sedikit molekul gula yang ada dalam larutan ini, maka semakin encer larutan itu. Nah, itu yang disebut konsentrasi rendah. Kalau ini konsentrasi tinggi. Nah, setelah dibiarkan beberapa waktu, ya, ini waktunya terserah, mungkin 1 jam, 2 jam, maka kejadian yang nampak adalah seperti ini. Yang larutan gula 5% volumenya berkurang. Yang larutan gula 60% volumenya tinggi. Apa yang terjadi di sini? Sekarang yang terjadi, apakah larutan gula 5% yang ada sebelah sini pindah ke sini? Ataukah yang berpindah itu pelarut gula 5% pindah ke larutan gula 60%? Sekarang kita lihat, jumlah molekul gula yang ada di sini 7. Di sini masih 7. Berarti yang kurang apa? Yang kurang adalah pelarutnya. Pelarutnya apa tadi? Air. Nah, berarti yang pindah ke sini sehingga volume ini menjadi tinggi berarti pelarut. Berpindah pelarut dari larutan yang ini yang benar ya, jawabannya berpindah molekul pelarut melalui selaput semi permeabel dari bahagian yang lebih encer ke bahagian yang lebih pekat. Jadi jawaban ini nomor 3 yang lebih dekat jawabannya yang benar ya. Kalau yang ini perpindahan larutan, nah, namanya larutan. Berarti kalau perpindahan larutan berarti zat terlarut dan pelarut pindah ke sini. Nah, itu salah, keliru. Ya. Nah, apalagi ini tidak ada ditambah embel-embel selaput semi permeabel. Jadi kedua ini agak keliru, dan ketiga benar ya, tepat dari segi peristiwanya. Ada alternatif yang lain? Ada. Contohnya di sini misalnya ya. Nah, ini sama ya, karena kebetulan larutan gula 5% di 60% sama. Nah, jadi kalau kita mengharapkan konsep osmosis itu ya sesuai dengan peristiwanya. Jadi perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi permeabel dari bahagian yang lebih encer ke bahagian yang lebih pekat. Nah, benar ini. Tapi ada alternatif lain, Pak. Bagaimana kalau ini bukan larutan, kita isi dengan air saja ya? Kita isi dengan air saja. Nah, kalau ini kita pastikan diisi dengan air saja, maka boleh kita katakan konsep difusi itu adalah perpindahan molekul air dari konsentrasi rendah ya. Nah, pemilihan molekul air ke larutan yang lebih pekat. Nah, itu perpindahan molekul air ke larutan yang lebih pekat. Nah, itu kalau molekul air. Nah, cuma sekarang kita tanya, apakah air yang kita berikan benar-benar H2O murni ya? Kadang-kadang kalau air sumur, di dalam airnya itu ada molekul-molekul lain ya, seperti garam, kadar garam gitu. Jadi kalau sudah tercampur bukan air murni, air yang kita pakai itu boleh dikatakan sebagai larutan ya. Contohnya air mineral. Air mineral yang dijual di botol-botol itu bukan H2O murni.
karena di dalamnya itu ada Ca, ada kalsium, ada zat besi dan lain-lain. Itu sudah bisa kita katakan larutan ya, sudah dikemas. Tapi kalau yang betul-betul air murni itu H2O. H2O itu hasil destilasi. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan air aqua atau air aqua merek lain ya, aqua itu merek ya. Nah, misalnya merek-merek apa sajalah, itu sudah ada berbagai zat yang terlarut di dalamnya. Jadi bisa kita bilang konsentrasi. Jadi nomor 3 yang lebih tepat. Selanjutnya, nah, kalau kita merancang praktikum yang seperti inilah ya, seperti ini. Di praktikumnya bisa kita pakai bermacam-macam bahan ya. Nah, misalnya bejana disekat, semi permeable, bejana berisi larutan gula dan air dalam waktu tertentu. Dalam bejana terjadi perubahan volume, larutan gula bertambah, air berkurang. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, kapan terjadi, terhenti, dan rumuskan konsep osmosis. Ini yang kita bicarakan tadi. Nah, yang belum terjawab mungkin ini, kapan peristiwa tersebut berhenti. Nah, ini kapan berhenti masuk ke sini? Apabila sudah mencapai keseimbangan. Ya, apabila konsentrasi yang ada di sini dengan konsentrasi yang ada di sini sudah seimbang, maka dia berhenti masuknya ya. Jadi mencari keseimbangan. Nah, jadi sekali lagi konsep osmosis itu seperti yang disampaikan tadi di atas sebelumnya, itu perpindahan zat terlarut, kalau dia larutan ya, perpindahan zat terlarut dari zat terlarut konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, seperti itu. Nah, apa dikatakan konsentrasi tinggi? Konsentrasi semakin tinggi konsentrasi berarti molekul yang terlarut di dalam semakin banyak. Itu namanya konsentrasi ya kalau di dalam larutan. Jadi selanjutnya yaitu akibat adanya perubahan volume maka terjadi nilai atau tekanan osmosis ya, tekanan osmosis. Nah, misalnya begini, ini air sudah pindah ke sini. Dengan berpindahnya air ke sini maka volumenya semakin tinggi. Dengan semakin tinggi volume tersebut maka terjadilah tekanan. Nah, tekanan air dengan volume tinggi ke bawah. Nah, akibat dari pertambahan volume pada osmosis berarti definisi konsep nilai osmosis dapat dinilai apakah nilai osmosis sama dengan tekanan osmosis. Itu sama ya. Nah, itu namanya tekanan osmosis. Nah, jawabannya seperti ini. Nah, jawabannya seperti yang saya sampaikan tadi, kelebihan volume akibat osmosis. Nah, ini kelebihan volume. Kalau ini kan volumenya sama ya antara sebelah kiri dengan sebelah kanan. Kelebihan volume yang sebelah kanan ini akibat osmosis disebut dengan nilai osmosis. Nah, itu nilai. Seberapa banyak lebihnya ini bisa kita ukur. Kalau ini tinggal 50, kalau tadinya ini berapa ini? Misalnya 50 mm kubik, sekarang menjadi 100 mm kubik, maka yang bertambah adalah 50 meter kubik. Itu disebut dengan nilai osmosis. Nah, jadi seberapa banyak volume yang bertambah itu disebut dengan nilai osmosis dari larutan gula ini. Larutan gula ini ya. Kelebihan volume memiliki berat yang menekan ke segala arah ini. Ini akibat kelebihan volume ini terjadi tekanan ke bawah, ke samping dan seterusnya ya. Ini dapat kita rasakan di ember, misalnya semakin banyak air tekanan semakin tinggi ke segala arah. Tekanan kelebihan volume ke segala arah tersebut dinamakan tekanan osmosis. Beda ya, nilai osmosis dengan tekanan osmosis. Kalau nilai osmosis kelebihan volume akibat osmosis. Kalau tekanan osmosis, tekanan yang ditimbulkan. Nah, ada kesimpulannya lagi, tekanan osmosis sama dengan nilai osmosis. Jadi kalau kita ngomong tekanan osmosis boleh, berarti sama dengan menunjukkan nilai osmosis. Kalau kita bilang nilai osmosis, itu berarti sama dengan tekanan osmosis. Jadi proses kejadiannya kedua konsep ini sama. Itu namanya. Jadi orang bilang, oh tekanan osmosis. Ada orang bilang, nilai osmosis. Itu sama aja sih sebenarnya. Cuma bedanya hanya ini, kelebihan volume nilai osmosis, tekanan yang ditimbulkan oleh akibat penambahan volume itu disebut dengan tekanan osmosis. Ya. Bagaimana mengukurnya? Ini ada rumus ya. Ada rumus ini, saya rasa semua sudah tahu kita ini. Ini keterangan formulanya. Nah, contohnya misalnya kalau kita ini mengukur
Ada 10 gram urea dengan berat molekulnya sekian, dilarutkan dalam air hingga mencapai volume 1 liter atau 1000 mili. Ingat ya, hingga mencapai volume 1 liter. Berarti volume larutan itu pas 1000 mili, termasuk gula. Kemudian hitung nilai osmosis pada suhu 20 derajat Celcius. Maka kita masukkan formula ini, akan kita peroleh hasilnya berapa nilai osmosis larutan gula ini. Itu kalau kita menggunakan model perhitungan tekanan osmosis di laboratorium, kalau tidak praktikum ya. Ini ada hubungan tekanan osmosis dengan turgor ya. Contohnya ini. Perhatikan gambar ini. Ini larutan gula. Kan? Kemudian ini wadah ini adalah selaput semi permeable ya. Selaput semi permeable biasanya dipakai usus ya. Usus ayam boleh, usus lembu boleh, usus kambing boleh ya, usus. Karena usus itu kan bahagian ususnya itu terdiri dari jaringan-jaringan atau sel-sel, karena sel itu memiliki semi permeable ya. Dalam usus itu diberi larutan gula. Setelah diberi larutan gula, maka usus ini direndam dalam air ya. Itu peristiwanya. Kantung selaput semi permeable berisi larutan gula 40%. Nah, ini 40% larutan gula. Setelah dibiarkan 5 jam akan terjadi seperti gambar B. Nah, 5 jam setelah kita rendam di sini, maka gembung dia seperti ini ya. Nah, pertanyaannya, kenapa gembung? Ya, karena air yang ada di sini masuk ke larutan gula. Sampai berapa lama dia masuk? Ya, sampai dia tercapai konsentrasi yang sama. Ini nggak akan berhenti nih, karena ini larutan gula, ini larutan air, maka masuk terus ya. Sehingga akibat banyaknya air masuk, maka usus ini akan gembung. Akibat gembung maka terjadi tekanan ini nih, tekanan air ke segala arah. Ini sama kalau sehari-hari kita isi dengan air ke dalam balon, lalu kita guling-guling ya. Nah, itu jadi tekanan. Tekanan yang timbul akibat menggembungnya selaput kantung pada gambar B seperti ini, itulah dinamakan tekanan turgor. Nah, ini kalau implikasinya dalam tumbuhan seperti ini ya. Bisa sel tumbuhan dalam keadaan penuh dengan air ya, penuh sesak dengan air. Jadi sel ini dikatakan sel dalam keadaan turgor. Nah, biasanya daun-daunnya ini kalau pagi hari kencang, mengembang, nah, itu akibat airnya penuh. Jadi sel-selnya turgor ya, tekanan turgor. Tapi kalau airnya kurang di sini, maka tanaman itu akan layu, selnya juga akan berkerut seperti ini karena kekurangan air. Ini defisit air. Nah, ini tidak jadi tekanan ya, tidak terjadi tekanan, maka ini dikatakan sel dalam keadaan tidak turgor ya. Nah, catatan, tekanan turgor lebih rendah dari tekanan osmosis ya, itu. Kalau tadi tekanan osmosis itu berapa banyak air yang masuk, tekanannya itu kalau di turgor lebih rendah. Nah, jadi jangan kita ngomong apa itu turgor ya, apa itu turgor. Turgor itu adalah tekanan yang timbul akibat adanya masuk air, tekanan ke segala arah daripada sel. Itu disebut dengan tekanan turgor. Kalau sel banyak air, penuh dengan air, nah itu akan menjadi selnya kencang, itu selnya dalam keadaan turgor. Kalau selnya dalam keadaan kekurangan air atau defisit air, itu sel dalam keadaan tidak turgor. Dan kalau terus airnya berkurang, maka sel ini akan menjadi mati ya. Nah, contoh dalam sehari-hari, sel dalam keadaan turgor dapat kita lihat pada tanaman di daunnya. Kalau daunnya tidak layu, berarti airnya masih banyak dalam sel. Konsep definisi osmosis yang kurang tepat, yang miskonsepsi. Ya, ini yang miskonsepsi ya kita bilang ya. Perpindahan larutan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, itu salah tadi, itu tidak tepat. Perpindahan larutan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui selaput juga tidak tepat, karena yang berpindah karena larutan, ini larutan ya. Perpindahan molekul pelarut melalui selaput permeable dari yang lebih encer ini juga masih kurang tepat ya, masih kurang tepat. Lah, jadi mana yang tepat ini? Nah, pusing ya. Tadi ini nomor 3, perpindahan molekul pelarut melalui selaput permeable di bagian lebih encer ke lebih tinggi, cocok. Ya, cocok memang ya. Kalau yang seperti ini, ya, kalau yang seperti ini betul perpindahan molekul pelarut ke dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kalau ini kita isi misalnya air murni 100%. Boleh kita bilang bahwa perpindahan molekul
pelarut, karena ini bukan karena air murni, bukan, nggak ada zat terlarut di dalamnya ya. Memang air itu sebagai pelarut ya, itu kurang tepat. Apalagi sudah membicarakan yang seperti ini sering juga disampaikan. Misalnya ini ilustrasi antara alveolus ya, alveolus dengan pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah ini misalnya banyak CO2. CO2 akan dilepaskan ke dalam alveolus, atau dalam alveolus banyak oksigen akan masuk ke dalam darah. Nah, ini peristiwa apa yang terjadi di sini? Ada yang bilang ini peristiwa difusi. Ada benar? Ya, ada benarnya ya. Ada benarnya di mana? Misalnya kita lihat dari CO2 yang ada di dalam darah masuk ke alveolus ini, berapa lapisan jaringan yang dilewati? Yang pertama adalah dinding pembuluh darah. Kemudian membran alveolus. Berarti 2 membran yang sudah dilalui. Membran kedua membran ini adalah selaput semi permeable. Berarti perjalanan CO2 ke dalam ruang alveolus itu melewati 2 membran, itu peristiwa osmosis namanya ya, karena berpindahnya molekul CO2 ini ke alveolus melalui selaput atau membran kedua membran ini, itu osmosis ya, karena melalui membran semi permeable. Sampai di sini CO2 akan berpindah ke sini, misalnya berpindah ke bahagian lain. Nah, itu namanya difusi ya. Jadi cocoknya kita bilang di sini kalau CO2 dari dalam darah ke alveolus itu peristiwa osmosis dan difusi. Nah, kalau oksigen bagaimana ya? Sama, oksigen masuk dari hidung sampai ke paru-paru, di dalam alveolus itu peristiwa difusi. Ya, begitu CO2 dimasukkan ke dalam darah melewati membran alveolus dan membran pembuluh darah, itu disebut dengan peristiwa osmosis. Kalau untuk oksigen ini berarti peristiwa difusi dan osmosis. Masuk ke dalam darah juga peristiwa osmosis. Ya, jadi ini bingung ini apa yang tepat ya, konsep definisi osmosis ini. Nah, ini konsepnya seperti inilah kira-kira ya. Yang benar konsep osmosis itu perpindahan molekul zat. Ingat, perpindahan molekul zat dari daerah yang jumlah molekulnya banyak ke daerah yang jumlah molekulnya sedikit melalui selaput semi permeable. Saya ulang ya. Yang benar konsep osmosis adalah perpindahan molekul zat dari daerah yang jumlah molekulnya banyak ke daerah yang jumlah molekulnya sedikit melalui selaput semi permeable. Ini berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk ini misalnya. Ini kan yang berpindah tadi pelarut. Ya, pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Pelarut itu kan zat. Zatnya apa? Air. Ya, zat ini berpindah ke sini dari daerah yang jumlah molekulnya banyak. Karena ini encer, maka jumlah zatnya pelarutnya banyak. Kalau di sini zat pelarutnya sedikit karena sebahagian diisi oleh gula. Nah, kalau ini air murni itu bukan larutan, bukan pelarut. Jadi kalau kita bilang perpindahan pelarut, karena ini air murni, tidak ada zat terlarut di dalamnya, maka ini tidak boleh kita katakan larutan. Ya, aqueous itu murni H2O, tidak ada zat terlarut di dalamnya. Maka kita bilanglah perpindahan zat terlarut, zat atau pelarut. Air murni ini memang fungsinya pelarut, tapi dalam posisi ini dia sebagai air murni, bukan pelarut. Tapi dia apakah zat? Iya, dia zat. Apa zat? Zat air ya. Ya, maka kita bilang perpindahan molekul zat. Ya, yang jumlah molekulnya banyak berarti zatnya air. Di sini jumlah molekulnya paling banyak dibandingkan dengan di sini. Karena di sini selain air ada gula. Maka berpindahlah molekul zat. Zat apa? Zat air. Dari yang terbanyak yang mana? Di sini. Pindah ke sini ya, ke daerah yang sedikit. Nah, begitu juga berlaku untuk oksigen ya dan CO2. Kalau oksigen mungkin di alveolus paling banyak. Nah, maka dia masuk melalui membran alveolus, masuk melalui membran pembuluh darah, sel-sel pembuluh darah ya, sel-sel alveolus. Nah, karena dia di sini. Zatnya apa? Oksigen. Masuk melalui selaput permeable menuju ke
sel darah merah. Nah, itu namanya osmosis. Output awalnya ini di sini difusi ya. Begitu juga CO2. CO2 yang paling banyak di sini zatnya, di sini kurang misalnya, maka dia akan berosmosis melalui jaringan pembuluh darah, kemudian jaringan sel-sel dari alveolus ke rongga alveolus. Nah, jadi peristiwa untuk oksigen ini berdifusi dan berosmosis. Kalau untuk CO2 yang keluar ke sini berarti berosmosis, selanjutnya berdifusi. Demikian konsep osmosis. Molekul zat dapat berubah ya. Molekul pelarut untuk larutan, selaput semua fiber hanya bisa dilalui oleh molekul tertentu diselektif. Jadi demikianlah konsep osmosis. Jadi ini saya tekankan, siapa saja yang menanyakan apa itu konsep osmosis, konsepnya seperti ini. Bagaimana menjelaskannya, ilustrasi gambarnya seperti ini. Jadi jangan juga kita kalau berdebat atau berdiskusi tentang konsep tanpa menunjukkan peristiwa alamnya atau peristiwanya, itu sulit diterima ya. Orang bisa saja berargumen seperti ini misalnya ya, seperti ini. Perpindahan larutan dari konsentrasi tinggi. Ya, kita tanya, apakah ini air 100% itu larutan? Bukan larutan ya. Nah, jadi konsep itu harus didasarkan kepada peristiwa yang terjadi sebenarnya. Nah, jadi dalam belajar sains memang seperti itu ya. Sains itu dibangun konsepnya itu atas kejadian alam ya. Kejadian alam seperti ini diselidiki, setelah diselidiki baru konsepnya dibangun. Jangan dibalik. Jangan kita menyusun konsepnya baru belakangan kita lihat kejadiannya alam. Itu salah belajar IPA. Belajar IPA itu memang harus dibuktikan ya, harus ada gejalanya dulu, harus ada gejala, harus ada peristiwa, dari peristiwa itu dipelajari kemudian baru disusun konsep. Nah, jadi jangan dibalik. Nah, jadi belajar IPA itu sebenarnya belajar sains itu belajar gejala, dari gejala kita mulai. Nah, kalau jaringan ya dari pengamatan. Nah, kita misalnya melihat jaringan sel, melihat sel, diamati dulu, sesudah diamati baru dideskripsikan, baru digambar, baru disampaikan. Jangan disampaikan dulu sel tanpa diamati ya. Nah, jadi begitu juga membangun konsep ini. Jadi kita kalau membangun konsep, sesuatu konsep itu harus didasarkan kepada gejala dan bukti. Nah, makanya di sini peran praktikum bagi anak-anak, bagi siswa, bagi mahasiswa paling penting, karena dia melalui praktikum ini bisa dia melihat gejala. Dengan gejala itu baru dia bangun konstruksi pengetahuannya sehingga dia akan menjadi suatu proses pembelajaran yang bermakna. Oke, saya rasa aplikasi ini bisa dipakai untuk peristiwa sel tumbuhan juga ya. Nah, contohnya misalnya ini sekilas saya beri contoh bagaimana peristiwa osmosis itu terjadi pada tanaman. Nah, ini ada syarat-syaratnya ya. Syaratnya yang pertama, isi sel protoplasma yang masih hidup merupakan suatu larutan dinding sel. Satu larutan itu. Dinding sel dari tanaman itu selulosa bersifat semi permeabel. Membran plasma dari sel adalah semi permeabel. Sel akar terutama sel rambut akar pada tumbuhan dan protoplasma memiliki konsentrasi tinggi. Semakin jauh dari posisi akar semakin tinggi konsentrasi protoplasma. Dan air tanah biasanya berupa larutan, konsentrasinya lebih rendah dibandingkan dengan protoplasma sel akar. Nah, ini contoh ilustrasinya. Ini contoh jaringan akar. Ya, jaringan akar itu air akan diserap ke dalam akar itu pada daerah diferensiasi ya, pada daerah diferensiasi. Mana buktinya daerah diferensiasi? Itu ada rambut-rambut akar. Tapi ini bukan gambar asli, ini gambar diagram yang dikondisikan seperti akar asli ya. Nah, jadi tumbuhan itu menyerap air dari tanah, bukan semua akar, tidak semua bahagian akar menyerap air dari tanah, melainkan yang menyerap air dari tanah itu daerah diferensiasi. Buktinya ada rambut akar, bukan bulu akar ya, ini rambut akar. Nah, daerah ini. Dan satu-satunya tempat yang masuk air ke dalam akar itu bahagian paling dari air tanah itu melalui rambut akar. Maka peran rambut akar itu sangat penting. Nah, ini ilustrasinya, ilustrasi sel. Nah, misalnya ini bahagian paling luar ini epidermis ya. Epidermis akar dengan rambut akarnya. Kemudian ini jaringan korteks. Jaringan korteks ini terdiri dari banyak sel, lapisan sel. Kemudian ini bahagian endodermis dari akar, ada di sini ada silem yang merah ini.
Nah, jadi tujuan masuknya air ke dalam batang tanaman itu kan melalui akar, khususnya di bagian akar yang mengalami diferensiasi. Jadi peristiwanya kalau kita lihat masuk ke dalam rambut akar, kemudian diangkut melalui antar sel dari korteks, kemudian nanti masuk ke endodermis, kemudian masuk ke dalam jaringan xilem. Dari jaringan xilem itu baru diangkut ke bagian batang dan ke seluruh tubuh tanaman. Jadi kalau kita kaji ini perjalanan air dari rambut akar sampai ke xilem, ini peristiwa osmosis yang sangat dahsyat dan sangat rumit ya. Nah, contohnya ini kita ambil 3 buah sel. Jadi ini sel epidermis yang ini. Kemudian sel yang ini disebut yang lapisan kedua, sel C ini lapisan ketiga dari korteks. Nah, sekarang NO nilai osmosis ya. NO ini keterangannya nilai osmosis. Jadi setiap sel akar ini semakin ke dalam itu nilai osmosisnya itu semakin tinggi. Nah, tadi sudah kita bahas apa itu nilai osmosis ya. Konsentrasi zatnya. Jadi nilai osmosisnya yang paling luar itu 12 misalnya. Yang di bawahnya 18, yang di dalamnya lagi 20. Mungkin semakin ke dalam sini nilai osmosisnya semakin tinggi. Berarti larutannya itu semakin pekat. Nah, itu bahasa lain. Lalu setelah akar ini direndam dalam air, maka air akan masuk ke sini ya. Air tanah ini, air tanah itu biasanya konsentrasinya lebih rendah dibandingkan dengan air yang ada di dalam rambut akar ini. Kecuali air tanah ini sudah diberi pupuk dengan konsentrasi tinggi, mati intinya. Jadi ini air tanah biasanya lebih rendah konsentrasinya. Akibat air tanah ini lebih rendah konsentrasinya, air tanah ini berupa larutan tadi. Sel rambut akar ini, sel epidermis juga berupa larutan air air yang ada di dalam sel ini. Tapi kalau konsentrasinya dibandingkan dengan air tanah itu lebih pekat larutan yang ada di dalam protoplasma dari sel epidermis ini ya. Sehingga akibat perbedaan nilai osmosis tadi, maka air tanah, larutan air tanah ini akan masuk ke rambut akar. Melalui apa? Melalui sel rambut akar ini. Nah, kalau masuk ke rambut akar berarti yang dilalui adalah melalui dinding sel ada di sini, kemudian ada membran sel ya. Dinding sel tadi bersifat permeabel, kemudian membran sel bersifat semi permeabel. Jadi air masuk ke sini itu karena melalui membran sel dan dinding sel atau membran sel, maka dikatakanlah peristiwa osmosis. Ya. Berpindahnya molekul di sini ya, molekul air dan yang terlarut di dalamnya ke dalam sel melalui selaput permeabel. Dari yang banyak, jumlah yang banyak ke daerah yang kecil karena defisit di sini, maka disebut osmosis. Nah, sampai air di sini maka berdifusi sampai dia memenuhi sel epidermis ini. Ya, akibat masuk air ke sini maka nilai osmosisnya menjadi 6 sekarang. Ini 12 asalnya ya, sebelum masuk air 12. Nah, setelah 2 jam maka nilai osmosisnya menjadi 6. Artinya apa? Sel ini cairan selnya semakin encer. Nah, kemudian sel ini tidak boleh dia membiarkan air di sini, dia akan melimpahkan lagi air yang sudah dimasuk dari tanah ke sel yang ada di tetangganya ya. Nah, melalui apa? Melalui osmosis juga. Nah, karena di sini ada dinding sel, ada membran. Masuk ke sel ini juga ada dinding sel, ada membran. Ini malah 2 lapis membran, 2 lapis dinding masuk ke sel 2 ini. Nah, seperti ini. Akibat masuk air dari sel epidermis ini, maka nilai osmosis dari 18 menjadi 10. Nah, dari sel B nanti air itu akan berosmosis lagi ke sini ya. Sehingga nanti dari nilai osmosis 20 menjadi 14. Seterusnya peristiwa begitu. Akibatnya ini masuk terus, nah di sini disuplai terus ya. Nah, ini masuk terus ke sini. Jadi semua rambut-rambut akar itu terus kejadian seperti itu semasih air tanah tersedia. Nah, seperti itu peristiwanya ya. Itu yang pengangkutan antar sel. Nanti ada pengangkutan bukan antar sel, lewat ruang antar sel ada juga, tapi itu tidak dibahas di sini. Ini karena kita bahas topiknya osmosis. Selanjutnya, nah, ini ada kaitan osmosis dengan plasmolisis. Ini penting ya. Nah, misalnya ini tumpukan sel ya, bukan tumpukan sel, tumpukan jaringan boleh, tumpukan sel boleh dengan konsentrasi sel 25%. Ini percobaannya. Ini direndam dalam air, maka air ini akan masuk ke sini.
ke dalam sel-sel ini ya. Nah, itu sering biasa kita rendam, misalnya potongan kentang, potongan wortel dan sebagainya kita rendam dalam air, maka kentang itu akan menjadi keras. Kenapa keras? Karena air yang ada dalam wadah akan masuk ke kentang. Sebaliknya, kalau larutan tumpukan sel atau jaringan ini kita rendam di dalam larutan gula, sedangkan larutan gula atau larutan garam, sedangkan konsentrasi yang ada di luar sel ini 45%, ini 25%, maka air yang ada dalam sel ini akan keluar. Nah, kenapa keluar? Karena larutan yang ada di luar sel ini lebih tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya sel ini kekurangan air, defisit air, tidak turgor tadi ya. Nah, sehingga kejadian seperti ini. Jadi di alam begitu juga ya. Apabila airnya penuh, selnya turgor. Apabila airnya kurang, selnya akan berkerut, tidak turgor. Tuh kejadian. Nah, jadi ini kalau kejadiannya misalnya pengeluaran air secara terus-menerus tanpa supply, itu akan menyebabkan sel-sel itu mati. Nah, ini yang disebut dengan keseimbangan osmosis ya. Jadi yang bagusnya bagaimana? Yang bagusnya kalau di tumbuhan, di makhluk hidup, bukan tumbuhan, di makhluk hidup itu adalah suplai air dalam sel itu harus selalu ada. Nah, contoh di kita, kalau kurang minum kita semua aktivitas sel, mungkin bukan semua ya, sebagian aktivitas sel akan terganggu akibat kurangnya air. Maka kita harus selalu mensuplai air, bukan untuk tanaman, untuk hewan juga demikian ya. Jadi harus suplai air terus. Nah, contoh kejadiannya seperti ini ya. Nah, misalnya kalau pada tanaman ini, kalau yang sel tanaman itu ditempatkan di dalam larutan yang konsentrasinya tinggi, maka air semua dalam sel akan keluar. Misalnya ini larutan hipertonik. Akibat sel airnya kekurangan air, maka terjadi plasmolisis. Plasmolisis itu artinya lepasnya membran sel pada dinding sel. Kalau sudah lepas dari membran sel, maka semua isi sel bertumpuk di tengah, tidak bisa beraktivitas. Kalau sudah tidak bisa beraktivitas, maka sel itu lama-lama akan mati. Ya, seperti itu. Nah, contoh pada tumbuhan lain, misalnya tanaman yang kita tanam di tempat gersang tanpa air, layu dan akhirnya mati, tidak ada supply. Itu dimulai sejak terjadinya plasmolisis ini setiap sel. Jadi kalau tanaman itu ada 1000 sel, 1000 sel itu mengalami plasmolisis, ya matilah tanaman itu ya. Tetapi yang hipertonik lain lagi ya. Hipertonik artinya air yang ada di luar sel itu air murni, sedangkan dalam sel ini adalah larutan, maka air akan masuk ke sini. Ini turgor, ini kelebihan air namanya. Jadi kelebihan air. Kelebihan air juga tidak bagus ya. Tapi kalau pada tanaman kelebihan air tidak menyebabkan kematian mungkin ya, tapi agak tidak bagus. Jadi turgor ya. Yang pas adalah yang isotonis. Ya, isotonis yang pas. Nah, ini yang normal. Jadi airnya itu seimbang antara ada air yang di luar sel dengan di dalam sel itu seimbang terus. Nah, ini yang kita harapkan, ini yang normal seperti ini. Di sel hewan juga demikian ya. Kalau hipertonis selnya akan pecah. Yang di larutan hipertonis ini, kalau tadi kita misalnya mandi di laut, nah selnya itu banyak yang rusak ya akibat dehidrasi. Kalau yang ini yang hipertonik itu akan pecah selnya ya. Nah, kalau sel hewan itu akan pecah, tapi yang bagus adalah yang isotonis. Nah, ini yang disebut dengan larutan fisiologis. Jadi kita harus menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Sebenarnya bukan cairan dalam tubuh, cairan yang ada di dalam sel-sel tubuh harus dalam keadaan tidak defisit dan tidak berlebihan, yang normal. Memang yang dalam kehidupan itu yang normal aja yang benar ya. Kalau yang terlalu berlebihan juga tidak bagus, terlalu kurang juga tidak bagus. Memang yang bagusnya yang normal-normal. Nah, ini yang berkaitan dengan peristiwa osmosis dikaitkan dengan plasmolisis. Sekali lagi, plasmolisis tadi adalah proses lepasnya membran sel atau membran plasma dari dinding sel akibat kekurangan air akibat osmosis. Nah, jadi plasmolisis ada di hewan? Nah, tidak ada ya. Di hewan tidak ada plasmolisis. Karena apa? Karena di sel hewan tidak ada dinding sel ya. Nah, jadi kalau di hewan rusak ya, selnya rusak, itu seperti itu aja. Ini contoh praktikum ya plasmolisis yang dapat kita lihat, yang sering dilakukan praktikum, yaitu pada daur radiokolor ya. Di bagian bawahnya kita taruh di kaca objek,
kita lihat di bawah mikroskop dengan bantuan mikroskop, maka nampak seperti ini sel-selnya. Kemudian jaringan ini kita beri larutan garam atau larutan gula, nanti zat warna pigmennya numpuk ke tengah ya. Akibat apa? Ini membran plasma sudah terlepas akibat diberi larutan gula. Air yang ada dalam sel ini akan keluar. Yang lebih enak lagi kita lihat di daun hidrilla ya nih. Nah, ini yang normalnya nampak sel seperti ini. Tapi kalau sel-selnya diberi larutan garam atau larutan gula, maka selnya itu akan rusak, numpuk di tengah. Numpuk di tengah ini membrannya lepas, numpuk di tengah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini selnya tidak bisa berkuti karena aktivitasnya sudah tidak ada air lagi. Jadi ini kalau lama-kelamaan dia akan mati. Tetapi ini bisa kita sembuhkan dengan cara kita memberikan air. Kita suplai air, nanti akan tumbuh. Tapi kalau sudah terlalu lama terjadi plasmolisis, sel ini akan tetap mati. Ya. Seperti ini ya. Bisa bersifat permanen, sel akan mati. Ya. Ini kalau permanen terus dibiarkan mati selnya. Tapi bisa sembuh bila diberikan larutan isotonik. Isotonik atau larutan air lagi ya. Bisa sembuh kembali. Ini peristiwa plasmolisis pada peristiwa osmosis. Yang terakhir imbibisi ya. Imbibisi ini bahagian dari osmosis, cuman bedanya bahagian dari osmosis. Imbibisi adalah migrasi molekul air ke benda lain akibat adanya perbedaan nilai osmosis dan kemudian molekul air tersebut menetap di dalam zat tersebut. Nah, contohnya tadi ini kita rendam kacang. Airnya masuk ke dalam kacang dan menetap di situ, itu namanya imbibisi ya. Nah, sesuai dengan istilahnya imbiber menyeludup, menyerap. Nah, air yang masuk ke dalam zat tersebut namanya air imbiber, air imbibisi namanya ya. Zat yang kemasukan air disebut dengan imbibat. Nah, ini contoh imbibisi. Jadi sebenarnya imbibisi ini istilah lain dari osmosis. Nah, air yang masuk ke sini adalah osmosis peristiwanya, dan kalau air yang masuk ke sini menetap maka disebut dengan imbibisi. Nah, setelah itu imbibisi dari suatu biji, maka biji itu mengalami proses fisiologi sehingga dia akan tumbuh dan akan berkecambah, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman-tanaman muda hingga menjadi tanaman dewasa. Jadi demikian proses atau penjelasan tentang konsep osmosis dari saya. Semoga mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dan dapat dipakai acuan dalam proses pembelajaran, khususnya di bidang fisiologi atau bidang biologi, bidang fisiologi, khususnya pada konsep osmosis. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.